Terlihat sekali bahwa Mbak Puan memang sudah menjadi salah satu faktor di dalam percaturan politik di Indonesia. Dari PDI Perjuangan ada beberapa orang yang disebut memiliki kans kuat menjadi presiden atau wakil presiden, yaitu Mas Ganjar Pranowo gitu. Apabila PDIP sebenarnya resmi menyatakan bahwa untuk kepemimpinan nasional berikutnya adalah Mbak Puan, itu secara otomatis popularitas dan elektabilitasnya itu kan meningkat. Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Kali ini saya hanya ingin ngevlog sederhana melihat fenomena dan peristiwa politik akhir-akhir ini, terutama pasca pertemuan Mbak Puan dengan jajarannya atau bertemu Pak Surya Paloh beserta jajarannya di kantor Nasdem, dan itu menandai safari politik perdana dari tokoh sekaliber Mbak Puan Maharani yang memang secara resmi ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Perjuangan, yaitu Ibu Mega atau Mbak Mega saya biasa memanggilnya. Yang senang dengan pertemuan itu ya tentu bahagia. Yang kurang senang dengan pertemuan itu tentu panas dingin. Itu hal biasa saja dalam politik di tanah air. Pertemuan-pertemuan itu harus dianggap sebagai silaturahmi politik agar suasana cair. Tapi yang ingin saya analisis lebih jauh adalah terlihat sekali bahwa Mbak Puan memang sudah menjadi salah satu faktor di dalam percaturan politik di Indonesia. Kenapa? Karena secara usia juga sudah semakin matang, secara pengalaman Mbak Puan ini memang ditempa dari bawah dengan menjadi anggota DPR, menjadi ketua fraksi, menjadi ketua DPP, menjadi menteri, menjadi ketua DPR. Jadi di legislatifnya beliau itu memuncaki pengalamannya, ya kan, the ultimate experience-nya itu menjadi anggota DPR itu ya ketua DPR gitu kan. Itu karir yang luar biasa cemerlang. Kemudian di birokrasi beliau pernah menjadi menteri. Jadi how to run the government through the bureaucracy, Mbak Puan udah dapat pengalamannya. How to run the parliament, Mbak Puan sudah punya pengalaman. Jadi sebenarnya ketokohan Mbak Puan dari sisi pengalaman itu sudah mumpuni, ya kan? Nah, tapi ketika dibawa ke percaturan pilpres, masyarakat punya persepsi sendiri, ya kan? Tetapi Mbak Puan masih punya banyak sisa waktu, ya kan? Karena dalam politik itu seperti Bang Surya Paloh katakan itu, minum air dari gelas ke bibir itu banyak hal yang terjadi. Artinya seperti lari maraton lah gitu. Nah, akhir-akhir ini Mbak Puan juga terlihat mulai melakukan komunikasi dengan masyarakat secara intensif. Tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya itu yang keluar kan baru baliho atau billboardnya, ya kan, kepak sayap kebinekaan itu.
ya kan? Tapi sekarang itu di sosial media, di kegiatan-kegiatannya, sepertinya tim komunikasinya itu sudah bekerja sehingga tampilannya itu menjadi lebih baik. Nah, menjadi menarik itu adalah karena dari PDI Perjuangan ada beberapa orang yang disebut memiliki kans kuat menjadi presiden atau wakil presiden. Siapa lagi kandidat yang dianggap moncer juga itu dari kandang banteng, ya kan? Yaitu Mas Ganjar Pranowo gitu. Nah, kompleksitas di internal PDIP ini yang menarik untuk diikuti. Ya kan, tetapi sesungguhnya apabila PDIP sebenarnya resmi menyatakan bahwa untuk kepemimpinan nasional berikutnya adalah Mbak Puan Maharani, itu secara otomatis ya kan popularitas dan elektabilitasnya itu kan meningkat. Sepertinya demikian. Sekarang ini kan masih pakai perlambang-perlambang dukungan kepada Mbak Puan itu, ya kan. Kasus terakhir ketika Mbak Puan ditunjuk menjadi orang yang bertanggung jawab melakukan komunikasi politik dengan partai yang lain, itu Ibu Mega sebagai ketua umum seolah-olah menunjukkan kepada dunia bahwa kepemimpinan nasional berikutnya dari PDIP adalah Mbak Puan. Tetapi itu sebenarnya tidak atau belum cukup gitu. Akan jauh lebih baik PDIP secara tegas memberikan dukungan itu gitu. Kalau misalkan tegas memberikan dukungannya, maka masyarakat juga melihat. Kalau sekarang masyarakat terutama yang simpatisan dan pendukung PDIP ini kan masih terbelah nih. Terbelah antara Ganjar atau Mbak Puan gitu. Ya kan? Nah, Mbak Puan itu sebenarnya cukup punya modal. Dan sejauh pengetahuan kita, PDIP yang merupakan penerus dari Trah Soekarno itu siapa lagi kalau bukan Mbak Puan. Walaupun bunyi-bunyian di internal ada yang juga menyebut nama Mas Prananda. Tetapi dari segi rasionalitas selama ini terjadi di PDIP, melihat rekam jejak, tempaan-tempaan politik, lintasan pergaulan, sepertinya yang dipersiapkan memang Mbak Puan oleh Ibu Megawati. Nah, Trah Soekarno ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kepartaian di PDIP. Gitu. Tinggal bagaimana mempersiapkan transisi dari Bu Mega ke Mbak Puan ini berlangsung mulus. Sepanjang Mbak Meganya atau Bu Meganya masih ada, ya tentu beliau masih memimpin gitu. Tapi dari sisi pengalaman itu tadi, rekam jejak itu tadi, kemudian jenjang karir juga, maka yang pantas didukung oleh PDIP menjadi petinggi di PDIP sendiri maupun menjadi pemimpin nasional di kemudian hari, ya Mbak Puan gitu. Hanya saja kadang-kadang Mbak Mega itu punya pertimbangan sendiri, tidak hanya rasionalitas tapi juga rosok. Apalagi kalau beliau sudah melakukan ziarah atau tirakat, ya kan, mungkin berkomunikasi secara batin dengan ayahandanya, ya itu. Tapi di sisi yang lain, ya kan, Mas Ganjar itu mengulang, mengcopy paste strategi Pak Jokowi ketika mengepung Ibu Mega di 2014. Kenapa? Jadi Bu Mega waktu itu padahal punya kans maju kembali menjadi capres, itu dalam tanda petik terpaksa dianggap atau terpaksa didorong bersikap
dalam tanda petik itu rasional. Rasional itu gini, apabila PDIP ingin menang Pilpres, maka harus mendukung Jokowi. Itu. Jadi dari mulai survei, hasil surveinya, dari mulai pergerakan lapangannya, ya kan, Bu Mega dikepung oleh itu sampai kemudian memutuskan dan memberikan tahta calon kepresidenan dari PDIP itu kepada Pak Jokowi. Pak Jokowinya pun pinter itu. Setiap ditanya, saya tegak lurus terhadap putusan Ibu Ketum. Jadi Ibu Meganya pun akhirnya memberikan dengan legowo kursi capres itu kepada Pak Jokowi. Nah, skenario ini sepertinya akan diulang. Tetapi bedanya kalau dulu ya kan Pak Jokowi berkompetisi dalam tanda petik bersama Bu Megawati, yang waktu itu Bu Megawati juga mungkin punya pertimbangan berbagai hal, ya kan. Mungkin juga udah ada jenuhnya, agak capeknya, ya kan, menjadi presiden. Toh beliau juga pernah menjadi presiden gitu. Kemudian arus desakan ke beliau juga untuk mendukung agar segera mendukung Jokowi itu kuat, ya kan. Tapi kalau sekarang yang dihadapi Pak Jokowi atau Mas Ganjar itu Mbak Puan, gitu. Mbak Puan masih muda, ya kan, cita-citanya untuk mengabdi kepada negeri ini juga besar. Dia juga merasa pengalamannya cukup, ya kan. Dia merasa tidak hanya pengalamannya cukup, tapi juga dibandingkan dengan yang lain, dia merasa dia juga cakap gitu loh, ya kan. Jadi ada banyak hal, udah gitu dukungan dari arus bawah dan internal PDIP juga ke Mbak Puan juga cukup kuat gitu loh, cukup solid, ya kan. Jadi situasi, ya setting politik di 2014 ketika Bu Mega dikepung oleh para pendukung Jokowi untuk mendukung Jokowi, itu sekarang itu berbeda, ya kan, dengan setting politik hari ini ketika Ganjar dan rombongannya juga hasil surveinya mengepung Bu Mega dan Mbak Puan, ya kan. Karena Mbak Puan tidak bisa dianggap remeh, ya kan. Selama ini perlawanan yang dilakukan oleh Mbak Puan masih soft, ya kan, gitu. Tetapi ya kan, jika diperlukan, Mbak Puan dan Bu Mega, saya meyakini bisa mengambil langkah jauh lebih tegas lagi. Nah, ketika Bu Mega yang punya karisma tersendiri, punya keberanian sendiri yang membuat kader-kader banteng itu mentaati, gitu. Jadi setting politiknya ini berbeda. Jadi akan menarik nanti melihat perkembangan Mbak Puan di kemudian hari, ya kan. Apalagi seperti yang saya sampaikan di depan, tim komunikasinya juga sudah bekerja jauh lebih baik, sosial medianya juga mulai aktif, ya kan. Karena memang sudah saatnya untuk mengupayakan itu semua, gitu. Demikian kawan baik melihat fenomena, dan konon katanya Bu atau Mbak Puan Maharani akan berlanjut untuk safari politiknya. Katanya yang sudah terjadwal itu naik kuda di Hambalang, berarti bertemu dengan 08 atau Pak Prabowo. Kemudian juga disebut-sebut akan bertemu dengan Erlangga Hartarto dari Golkar. Jadi kawan baik, jangan terlalu lama menahan nafas, nanti malah bisa sesak nafas. Jadi ikuti terus Nur Iswan Channel untuk melihat perkembangan dan cara membaca fenomena dan peristiwa politik di Indonesia, karena makin seru pertarungan menjelang
2024. Terima kasih.